Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Rusifa Ramdenia Priyono dalam acara Indonesia Morning Show, membahas berita aktual dan terpercaya. Meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih canggih untuk memperlancar proses kegiatan belajar dan mengajar. Makna dari teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dikhususkan sebagai sumber pembelajaran. Saat ini, teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pembelajaran. PT Ruang Raya Indonesia yang menaungi Ruang Guru merupakan perusahaan rintisan teknologi pendidikan yang menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi ponsel dan komputer. Hari ini, yaitu tanggal 1 April 2014, merupakan acara launching aplikasi Ruang Guru. Untuk mengetahui keadaan di sana, kita telah terhubung dengan Latifa Ramdenia sebagai tim liputan kami. Halo Latifa, bagaimana situasi acara launching aplikasi Ruang Guru di sana? Acara launching aplikasi Ruang Guru ini dihadiri oleh beberapa siswa dan siswi dan juga guru perwakilan dari sekolah di DKI Jakarta. Selain itu, bintang tamu yang akan mengisi acara pada hari ini yaitu penyanyi cantik, muda, dan berprestasi yaitu Maudy Ayunda. Tak hanya itu, Menteri Pendidikan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh akan memberikan sambutan dan apresiasinya pada acara hari ini. Dan ditutup dengan peresmian aplikasi Ruang Guru yang akan diikuti oleh founder dan co-founder yaitu Belva Devara dan Iman Usman. Baik, bagaimana rangkaian acara yang akan diselenggarakan di acara tersebut, Latifah? Baik, sifat acara yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 digelar di JCC atau Jakarta Convention Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tema acara yang diangkat pada launching aplikasi Ruang Guru kali ini yaitu Indonesia Cerdas. Oke, bagaimana dengan berjalannya acara ini? Apa tujuan dalam penyelenggaraan acara launching aplikasi Ruang Guru? Ruang Guru sebagai platform pembelajaran online. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para siswa dan siswi mengenai aplikasi ini. Dengan mengetahui program-program yang telah ditawarkan oleh aplikasi Ruang Guru, diharapkan para siswa dan siswi dapat tertarik untuk menggunakan metode pembelajaran online Ruang Guru sebagai membantu mereka dalam proses belajar. Baik, terima kasih laporannya Latifa Ramdenia yang melaporkan dari JCC Jakarta. Dengan hadirnya aplikasi Ruang Guru di dunia pendidikan Indonesia, diharapkan dapat membantu kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan mudah.
Demikian acara Indonesia Morning Show pada pagi hari ini. Saya Rusi Faramdenia Priyono pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namun Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Perkenalkan, saya Rusi Faramdenia Priyono yang akan memandu acara ini, yakni launching aplikasi Ruang Guru. Kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang kepada Belva Devara dan Iman Usman selaku founder dan co-founder Ruang Guru. Serta selamat datang untuk tamu undangan dan para hadirin, siswa dan siswi, ibu bapak guru yang saya banggakan. Selamat datang di acara launching Ruang Guru yang terselenggara atas sinergitas PT Ruang Raya Indonesia yang merupakan perusahaan rintisan teknologi pendidikan yang menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah di Indonesia. Dalam acara yang bertemakan Indonesia Cerdas, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang tercurah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau, juga kepada mereka yang meneladani hingga akhir zaman. Sebelum memulai acara, saya Rusi Faramdenia Priyono selaku MC pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, lalu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Belva Devara dan Iman Usman selaku founder dan co-founder Ruang Guru. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa dan hiburan dengan penampilan Maudy Ayunda. Lalu acara selanjutnya peresmian Ruang Guru dan penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menambah semangat nasionalisme dan menyatukan tekad seluruh putra bangsa, kami mengajak undangan dan hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi berkembang dengan pesatnya, terutama dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan membawa pengaruh luar biasa dalam mengiringi perkembangan pendidikan ke arah yang lebih baik. Pembaruan dalam teknologi selalu beriringan dengan perubahan dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah sebagai bidang yang tidak dapat terpisahkan dari perkembangan teknologi.
Salah satu keuntungan yang bisa diperoleh dari penerapan dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar dan mengajar di kelas adalah membuat situasi kelas menjadi lebih kondusif dan mencetak siswa yang lebih kreatif. Selain itu, dengan penggunaan teknologi, sistem pembelajaran di kelas akan menyenangkan yang pada akhirnya siswa akan lebih tertarik dan memiliki minat dalam mempelajari materi yang diajarkan. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang sesuai dengan masa sekarang. Misalnya dengan menggunakan alat seperti smartphone, komputer, dan laptop. Jaringan internet yang semakin luas jangkauannya juga akan mempermudah guru untuk membuat pembelajaran berbasis teknologi dengan sistem yang interaktif. Pembelajaran tidak hanya berlaku pada sistem tatap muka antara guru dan siswa di kelas saja. Namun, pembelajaran juga bisa berlaku di mana saja asalkan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Pembuatan tugas, pengumpulan tugas, pembelajaran, dan forum diskusi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun selama masih terkoneksi dengan jaringan internet. Sebagai contoh, guru dapat dengan mudah membuat forum diskusi online yang anggotanya terdiri dari siswa dalam satu kelas dengan topik berbagai solusi akan permasalahan dalam pembelajaran. Dengan itu, sesuai dengan agenda acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih untuk sambutannya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh. Tim Ruang Guru melihat kecanggihan teknologi sebagai suatu peluang besar untuk menciptakan sebuah platform pembelajaran online yang dapat membantu siswa dan siswi serta para pengajar untuk lebih berkembang dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Belva Devara dan Iman Usman selaku founder dan co-founder Ruang Guru. Terima kasih untuk sambutannya kepada founder dan co-founder Ruang Guru. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa sambutan mulai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh dan co-founder Ruang Guru. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan suara merdu dari penyanyi muda yang cantik dan berprestasi. Mari kita sambut Maudy Ayunda. Terima kasih kepada Maudy sudah menghibur kita pada acara launching Ruang Guru kali ini. Saatnya kita ke puncak acara, yaitu peresmian Ruang Guru sebagai platform pembelajaran online yang nantinya akan membantu siswa dan siswi juga guru-guru Indonesia dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. In Indonesia, Imam Usman developed an online marketplace for tutoring services and a program to provide test prep materials free of charge, leveling the playing field for children from poor families. Growing up in Indonesia, education is still seen as a privilege. A lot of school children are still not getting the best education that they deserve. The quality of content and teachers that are available on the market right now are still very, very low
in quality. And that is why we created Ruang Guru. We created Ruang Guru with a very, very big vision. That is to give access to quality education through technology, while at the same time creating data that can enable every stakeholder, be it governments, schools, teachers, parents, or even students, to make better decisions for their education. In the last few years, we've been developing a lot of different solutions for education, both for schools and also for individuals. We have built classroom management, online exam platform, online quiz, and we try to connect the data that are generated on those platforms to the dashboard that can be accessed easily by schools and government, so they have a better visibility about how the kids and schools are doing. But on top of that, we also try to help students to achieve their goals and aspirations by giving them access to a lot of education resources that was previously not available enough, such as private tutoring, learning video subscription, group chat-based learning, and a lot of other platforms that were enabled by technology. We now hold the largest student community online anywhere in Indonesia. We are serving 7.5 million students, from elementary school students all the way to high school students. We are now working with more than 350 cities, regencies, and provinces all across Indonesia. So we are now working with multiple banks, telco players, and foundations. Just to give you an example, we actually now work with Tanoto Foundation, one of the biggest educational foundations in Indonesia, to create a learning platform for teachers so that they too can learn how to teach better in their schools. But we are just scratching the surface, because there are 52 million students all across Indonesia, and we hope to be able to serve even many, many more students in the future. And we hope that with Ruang Guru, learning can finally be fun and effective. Dimohon untuk Belva Devara dan Iman Usman ke atas panggung untuk meresmikan kehadiran Ruang Guru di dunia pendidikan Indonesia. Baik, dengan ini platform pembelajaran berbasis online Ruang Guru sebagai metode pembelajaran yang dapat membantu siswa dan siswi serta guru-guru di Indonesia untuk berkembang dan berprestasi resmi dibuka. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar dan terlengkap di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ruang Guru juga berkomitmen untuk menjadi mitra bagi pemerintah daerah demi memberikan pendidikan yang berkualitas melalui sistem manajemen belajar atau LMS. Ruang Guru juga menawarkan video berlangganan, marketplace les private, layanan bimbingan online, lalu tryout, ujian online, dan program yang lainnya. Untuk keterangan lebih lanjut, langsung saja kalian download aplikasi di Play Store maupun di App Store. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara launching Ruang Guru. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mewakili seluruh panitia yang penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang dan berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satupun. Tak lupa juga kita bersyukur karena limpahan hidayah-Nya yang tercurah kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan pidato saya mengenai pendidikan sebagai investasi masa depan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna bagi negara, nusa, dan bangsa. Pendidikan yang pertama kali kita dapatkan ialah di lingkungan keluarga atau pendidikan informal. Dan selanjutnya ada lingkungan sekolah atau pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar maupun tidak sadar, sejak seseorang itu lahir sampai dengan ia meninggal. Proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup, sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak, terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, dan kasih sayang yang diberikan orang tua tidak akan ada habisnya. Orang tua mengajarkan kepada kita adalah hal-hal yang baik. Misalnya bagaimana kita bersikap sopan santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan. Seorang anak yang disayangi dan menyayangi keluarganya, sehingga anak akan merasakan bahwa anak itu dibutuhkan dalam keluarga, sebab merasa keluarga sebagai sumber kekuatan mereka. Dengan demikian akan ditimbulkan situasi yang saling membantu, saling menghargai, yang sangat mendukung perkembangan anak. Di dalam keluarga yang memberi kesempatan maksimum pertumbuhan dan perkembangan adalah orang tua. Dalam lingkungan keluarga, harga diri berkembang karena dihargai, dicintai, diterima, dan dihormati sebagai manusia. Itulah pentingnya mengapa kita menjadi orang yang terdidik di lingkungan keluarga, karena orang tua mengajarkan kepada kita mulai dari kecil untuk menghargai orang lain. Mungkin masih banyak yang bertanya, mengapa sih pendidikan di sekolah itu penting? Selain itu, masih ada beberapa orang tua di kota besar yang enggan untuk menyekolahkan anaknya, dikarenakan mereka beranggapan lebih baik anaknya bekerja dibandingkan sekolah yang hanya menghambur-hamburkan uang. Dengan fakta di lapangan, sebenarnya sudah sepatutnya orang tua dibekali pedoman yang kuat tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Pentingnya pendidikan sekolah adalah memberantas kebodohan, dan kebodohan ini disebabkan oleh ketidaktahuan atau sempitnya wawasan. Dan kebodohan adalah musuh yang nyata, sehingga harus diberantas dan diantisipasi. Dengan mengenyam pendidikan di sekolah, wawasan akan menjadi lebih luas, pikiran menjadi lebih terbuka, dan ilmu yang didapatkan semakin bertambah. Hanya itu, pendidikan sekolah bisa membangun karakter bagi generasi muda. Pendidikan karakter ini sangat penting karena mengajarkan norma kesopanan, norma keagamaan, dan norma yang lainnya. Dengan mengikuti semua norma tersebut, generasi muda akan memiliki karakter yang kuat, di mana diperlukan untuk membangun dan memajukan bangsa.
Sudah sepatutnya orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, dikarenakan pendidikan berguna untuk masa depannya kelak. Semakin banyak generasi muda yang sadar akan pentingnya pendidikan sekolah, diharapkan nantinya nasib bangsa Indonesia ini semakin maju dan lebih baik lagi. Maka oleh sebab itu, setiap orang membutuhkan pendidikan, baik untuk mereka yang telah dianugerahi kecerdasan maupun yang belum memiliki kecerdasan. Pendidikan akan menjadikan manusia tumbuh menjadi lebih baik, berwawasan, bijaksana, dan mengenal arti serta tanggung jawabnya dalam mengarungi sebuah realita kehidupan yang semakin kompleks. Dengan pendidikan, maka semua akan menjadi realistis dan sangat mungkin untuk dapat diwujudkan. Sehingga pendidikan memberikan sekian banyak dampak positif terhadap perjalanan kehidupan manusia, sehingga semua orang membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, siapapun kita, tidak ada yang tidak membutuhkan pendidikan. Semua dimulai dari awal karena memang demikianlah proses kehidupan. Dan pendidikan akan mempermudah jalan hidup seseorang dan atas dengan izin yang Maha Kuasa. Dengan bekal pendidikan yang baik, masyarakat akan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik dan masa depan yang cerah. Ditambah dengan pesatnya kemajuan zaman dan teknologi di Indonesia, pendidikan harus dijadikan prioritas utama. Berikut ini adalah alasan penting pendidikan untuk masa depan. Alasan mengapa pendidikan itu penting ialah pendidikan dapat membangun karakter yang baik. Masyarakat dapat mempelajari tentang sopan santun dan hal-hal yang baik lainnya. Pendidikan sangat penting untuk membangun karakter anak bangsa. Dengan pendidikan bisa menghadapi masalah yang lebih bijak. Selain itu, pendidikan juga akan membuat individu lebih manusiawi dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mengembangkan rasa percaya diri juga salah satu manfaat pendidikan. Seseorang yang berpendidikan akan berani dan percaya diri untuk tampil di depan halayak dan berani menghadapi tantangan di masa depan. Dengan ilmu yang ia miliki, seseorang bisa mengambil keputusan secara bijak. Ciptakan generasi penerus bangsa dengan pendidikan mampu untuk menciptakan generasi penerus yang ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan ketersediaannya berbagai macam jenjang pendidikan dan jurusan yang tersedia di berbagai sekolah ataupun universitas, sehingga dapat membantu melahirkan banyak sekali generasi-generasi muda yang berguna untuk banyak orang nantinya. Membentuk pola pikir yang ilmiah dengan pendidikan, maka pola pikir tertata menjadi lebih baik, dan dunia pendidikan memungkinkan seseorang memiliki jalan dan pola pikir yang ilmiah, yaitu terstruktur dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pendidikan seseorang mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Pendidikan juga membuat seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, manusia akan semakin mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik. Secara sadar, seseorang akan menerima konsekuensi atas semua tindakan yang ia lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.